Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa Muhammadan sallallahu alaihi wa ashabihi ajma'in. Ya alladzina tamutunna illa wa antum muslimun. Allah illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub innaka antat Allah ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Allah din wa 'alimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan bisa bermajelis, bisa berada di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melakukan sebuah amal mulia, dalam rangka melakukan sebuah ibadah yang agung, yaitu ibadah mempelajari agama Islam. Wabil khusus, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari salah satu surat dari Al-Quran. Dan tentu saja tidak ada sebuah majelis yang lebih mulia, tidak ada sebuah majelis yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebuah majelis yang mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi majelis yang di dalamnya kita mempelajari ayat-ayat Allah. Dalam hadis yang mungkin kita sudah sering sekali dengar dari para asatidzah, para guru kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang maknanya adalah tidaklah sebuah kaum, tidaklah sekumpulan orang berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di dalam salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mempelajari Al-Qur'an, saling membaca Al-Qur'an, memahami maknanya, meresapi kandungannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan. Maka di dalam majelis yang di dalamnya kita belajar ayat-ayat Allah, disitulah ada ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan kasih sayangnya kepada majelis tersebut. Wa haffathumul malaikah, majelis tersebut dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut nama orang-orang yang ada di majelis itu di sisinya. Dibanggakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah kitab yang berisi petunjuk, kitab suci kita yang berisi pedoman hidup, prinsip-prinsip hidup. Kita tidak perlu menggali dari apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir dalam menjalankan prinsip-prinsip kehidupan. Di dalam Al-Quran kita berisi berbagai macam prinsip-prinsip hidup. Hanya saja apakah kita termasuk orang yang mau belajar atau tidak.
Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an ini sebagai pengingat, pemberi pengingatan. Maka apakah ada yang mengambil peringatan? Maka terkadang mungkin sebagian dari kaum muslimin dia berbangga ketika mendapatkan sebuah konsep kehidupan, mendapatkan sebuah prinsip dalam hidup mengambil dari orang-orang kafir. Padahal sejatinya Al-Quran telah menyampaikan berbagai macam konsep yang jauh lebih sempurna. Maka kalau kita misalkan membaca Al-Quran ini bukan hanya membacanya saja, tapi coba kita membaca terjemahan. Minimal dimulai dengan terjemahan. Kemudian dari terjemahan kita merenungi ayat-ayat tersebut sambil mendengarkan dari penjelasan para guru. Insya Allah banyak sekali hal yang kita belum ketahui sebelumnya ternyata ada dalam Al-Quran. Ya, ternyata ada dalam Al-Quran. Ya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya agama kita ini adalah agama yang sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini sesungguhnya aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmat kepada kalian, dan aku yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka Al-Quran kembali adalah sebagai pedoman hidup. Hendaknya seorang muslim jangan sampai dia melalaikan diri daripada Al-Quran. Dia baca Al-Quran itu mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, paling tidak setiap harinya hendaknya dia punya wirid dari bacaan Al-Quran, punya wirid dari bacaan Al-Quran. Dan lebih afdal lagi ketika dia mencoba membaca, mempelajari lebih dalam, minimal dibaca dulu terjemahannya. Dan sangat banyak sekali ya sudah tersedia, diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ketika kita mengetahui mungkin dari apa yang kita baca dan kita hanya sekedar membaca, dengan orang yang membaca tapi dia mengetahui makna yang dikandungnya, itu sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Misalkan saya berikan contoh, ketika kita keluar dari rumah, apa doa yang kita baca biasanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Coba di sini Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita ketika keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita keluar rumah kita diajari doa tawakal? Kalau kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut thair." Seandainya kalian tawakal dengan sebenar-benar tawakal, kalian akan diberikan rezeki seperti burung diberi rezeki. Kemudian Nabi menjelaskan gimana burung itu diberikan rezeki. Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari. Maka ketika kita keluar dari rumah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hakikat tawakal. Hakikat tawakal itu adalah selalu diiringi dengan usaha. Karena ketika kita keluar rumah, maka bentuk daripada usaha kita bukan berada di dalam rumah kemudian kita bertawakal pada Allah. Ini salah. Ini salah satu contoh saja. Salah satu contoh ketika kita membaca mungkin ayat-ayat Al-Quran ataupun zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, ketika kita mencoba meresapi maknanya, maka subhanallah, agama ini sangat luar biasa. Ta'ala kulli hal, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas satu surat, yang mana surat ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ashur, Al-Imam Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, ya, dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, beliau menyampaikan surat ini adalah surat terpendek dalam Al-Quran.
surat terpendek dalam Al-Quran, ya, baik jumlah kosakatanya ataupun jumlah ayatnya. Dari semua sisi, ayat ini adalah ayat yang paling pendek. Tapi sependek-pendeknya surat Al-Quran, kalau kita gali maknanya luar biasa, subhanallah, yaitu surat Al-Kautsar, yang mungkin, ya bukan mungkin, insya Allah bisa dipastikan tidak ada seorang muslim, ya, seorang dewasa dari seorang muslim kecuali pasti menghafalnya. Dia lebih pendek daripada Al-Fatihah. Al-Fatihah saja hafal, tapi mungkin karena Al-Fatihah sering dibaca oleh imam makanya hafal, ya. Tapi paling tidak, ya, anak-anak di SD sudah menghafal. Bahkan jangan nunggu di SD, anak TK kadang sudah hafal. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Suratnya sangat pendek sekali, hanya 3 ayat. Baik. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai tafsir surat Al-Kautsar ini tentang ada perselisihan di kalangan para ulama. Surat Al-Kautsar ini turun ketika kapan? Ada khilaf, ya. Sebagian ulama, dan ini pendapat yang masyhur, mengatakan surat Al-Kautsar ini turun di Mekah ketika sebelum hijrah, ya, atau ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum berpindah ke Madinah. Sebagian ulama menyampaikan seperti itu, dan ini yang masyhur. Kalau kita melihat mushaf-mushaf, ya, sebagian mushaf ditulis, maka surat Al-Kautsar ini dia adalah Makkiyah. Makkiyah itu berarti dia surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya kenapa? Alasannya karena kisah yang berhubungan dengan ayat ini, yaitu ejekan orang-orang kafir kepada Nabi, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu kehilangan putranya dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kita tahu, ya, dan kita tahu bahwasanya kematian putra-putra Nabi yang dari Sayyidah Khadijah tidak terjadi setelah hijrah, tapi sebelum hijrah, ya. Dan ini pendapat yang masyhur. Sebagian ulama, sebagian kecil ulama berpendapat dia surat Madaniyah. Dia surat Madaniyah dalam artian baru turun ketika sudah hijrah. Sebagian ulama berpendapat demikian. Alasannya apa? Alasannya karena di dalam surat ini disebutkan tentang masalah kurban. Syariat menyembelih hewan pada waktu Idul Adha. Sedangkan kurban ini adalah sebuah ibadah yang, ya, yang tidak disyariatkan kecuali setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, ada khilaf di antara para ulama, tapi yang masyhur memang surat ini adalah surat Makkiyah, surat turut di Mekah. Maka ketika kita membaca surat Al-Kautsar, sebelum kita membacanya, kita perlu memperhatikan ada sebuah kisah yang melatar belakangi kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Kautsar. Ada salah seorang kafir Quraisy, salah seorang pembesarnya, ya, dari Bani Sahm. Orang ini namanya adalah Al-As ibni Wa'il As-Sahmi, ya, orang kafir. Al-As ibni Wa'il As-Sahmi suatu ketika dia mau masuk ke Masjidil Haram. Kebetulan ketika masuk, ya, dia berpapasan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau keluar dari Masjidil Haram. Ini masih di Mekah. Dan di situ, ya, seperti biasa, orang-orang Quraisy, para pembesar Quraisy ini, mereka sedang duduk-duduk di samping Ka'bah, gitu ya. Jadi orang Quraisy dulu itu, orang-orang kafir itu, mereka nongkrongnya niku
nggih depan kali Ka'bah. Ya. Sambil menghina Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan. Makanya sebagian orang mengatakan apa? Al-ardu la tuqaddisu ahlaha. Bumi yang dipijak tidak membuat orang yang berpijak menjadi suci. Bisa kita lihat orang yang hidup dekat dengan tempat yang disucikan Allah, dia adalah orang yang paling memusuhi Allah. Dan kita lihat orang yang hidup di tempat yang di situ Allah diejek luar biasa, tapi dia adalah orang yang paling beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika membuat contoh orang kafir dengan contoh orang mukmin. Contohnya apa orang kafir? Contohnya orang kafir itu adalah istrinya Nabi. Bisa kita bayangkan, ketika Allah membuat contoh, ini loh contohnya orang kafir. Apa sih contohnya? Siapa yang dijadikan contoh? Allah membuat contoh. Contohnya orang kafir itu adalah istrinya Nabi. Wadaraballahu matsal ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah membuat contoh dari orang-orang kafir, termasuk orang kafir siapa? Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Kenapa kok yang dibuat contoh nggak istri orang kafir juga? Memberikan pelajaran pada kita, kedekatan kita kepada orang-orang mungkin yang beriman. Bumi yang disucikan Allah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki hidayah tidak masuk, tidak akan mungkin masuk. Wa may yudlillahu falaha dialah. Orang yang sudah terlanjur disesatkan Allah, sudah ditakdir sesat, tidak akan mungkin mendapat hidayah. Ya. Dan ketika Allah membuat contoh, di antara contoh orang beriman seperti siapa? Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun jadi contoh, role modelnya orang beriman. Wahai orang beriman, kalau kalian cari contoh jadi orang beriman, nyontoh istrinya Fir'aun. Fir'aunnya yang seperti itu, istrinya dijadikan contohnya orang beriman. Subhanallah. Dan di tanah Madinah, ya, yang mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengganti namanya menjadi Thaibah, kemudian mendoakan keberkahan untuk tanah Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan keberkahan untuk tanah Mekah. Di situ ada orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu mereka adalah penghuni neraka paling bawah. Kita bisa bayangkan kalau kita masak air, yang panas duluan yang bawah atau yang atas? Yang bawah, karena dekat dengan api. Jadi yang paling berat siksanya orang munafik, dan mereka adalah orang-orang yang hidup berdampingan dengan Nabi, bahkan mereka ikut sholat yang ngimami Nabi, hidupnya di Madinah, dan mereka menjadi orang-orang yang paling berat siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku lihat kembali ke kisah tadi, ya, kembali pada kisah Al-As ibni Wa'il As-Sahmi. Maka ketika keluar orang-orang kafir Quraisy sedang duduk-duduk sambil melihat Ka'bah, sedang membicarakan hal yang ya mungkin sebagian ada yang dilaknat Allah, diharamkan Allah, ada yang mungkin perkara mubah, macam-macam. Ketika Al-As ibni Wa'il mau masuk, Nabi keluar papasan. Ketika berpapasan sempat ngobrol, dilihat sama orang Quraisy. Wa'il ngobrol dengan Muhammad, ngobrol apa kira-kira? Ya, penasaran. Kemudian ketika sudah selesai ngobrol, Wa'il langsung lanjut ikut duduk-duduk bersama teman-temannya orang kafir. Ketika duduk ditanya, kamu tadi ketemu Muhammad ngobrolin apa? Kamu sudah ikut agamanya Muhammad? Maka kata Wa'il bin As, kata As bin Wa'il, dia mengatakan apa? Dzalikal abtar. Iya. Maka kata As bin Wa'il, dia mengatakan,
orang itu adalah orang yang terputus, al-abtar. Ya, saya tadi ngobrol sama dia, ya orang itu ya tidak akan lama agamanya. Ya, tidak akan lama orang-orang menyebut namanya. Ya, dan saat itu terkenal bahwasanya julukan Nabi SAW adalah al-abtar. Ya, yang memprakarsai julukan ini adalah Wa'il bin Al-As bin Wa'il, Al-As bin Wa'il. Ya, sampai seringkali ya Al-As bin Wa'il ini selalu menggembar-gemborkan hal ini. Kenapa kok sampai dia menjuluki sebagai al-abtar? Karena dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau kehilangan semua putra-putranya. Putra-putranya meninggal semua dari Sayyidah Khadijah. Ya. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat ya, dalam tafsir Al-Baghawi ya, kana Al-As ibn Wa'il idza dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'auhu fa innahu rajulun abtar la aqibalahu fa idza halaka in qata'a dzikru. Ya. Wa'il bin As ini ya, Al-As ibn Wa'il ini selalu ketika ada orang ngomong tentang Muhammad maka dia langsung nyelah. Nah, biarkan orang itu, sudah nggak usah digubris ya Muhammad itu. Kenapa? Fa innahu rajulun abtar. Dia itu orang yang nggak punya keturunan laki-laki. Ya. Yang dia tidak akan dilanjut ya oleh keturunannya. Fa'idha halaka in qata'a dzikru. Lihat saja, kalau dia mati sudah selesai itu agamanya. Wis buyar wis. Orang-orang enggak akan nyembah Tuhannya Muhammad lagi. Ya. Dan itu menjadi salah satu apa? Bahan perbincangan, salah satu bahan olok-olokan. Ya tentu saja itu membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Ya. Karena terkadang ya, atau bahkan seringkali ya, luka yang disebabkan oleh fisik ya itu tidak seberapa sakit dibandingkan luka yang disebabkan oleh lisan ya, luka yang disebabkan oleh lisan. Dan itu yang terjadi pada Nabi SAW. Beliau diolok-olok gara-gara tidak punya anak laki-laki, diolok-olok ya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW beliau sampai uzlah ya, beliau sampai tidur di masjid sudah meninggalkan semua istri-istrinya gara-gara keluarganya difitnah. Nabi nggak dipukuli karena sudah di Madinah kan, Nabi nggak dipukuli. Hanya saja tersebar kabar satu Madinah Sayyidah Aisyah berzina dengan salah satu sahabatnya Nabi. Lisan, tapi sakitnya luar biasa. Makanya hati-hati, makanya termasuk, makanya Nabi SAW menyampaikan ya, ketika mengatakan, menasihatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tentang berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kemudian beliau menutup, wa hal adulluka ala au hal adulluka bimilaki dzalika kullih. Ketika Nabi menunjukkan berbagai macam amalan-amalan yang luar biasa, kemudian ditutup dengan kalimatnya Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz. Ya, terakhir Mu'adz, kamu mau nggak saya kasih tahu kunci dari semua amalan-amalan yang sudah saya ajarkan kamu? Kata Mu'adz, ya tentu wahai Nabi. Bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, maka Nabi SAW memegang lidahnya. Kemudian beliau mengatakan, kuffa alaika hadza. Ya, tahan lidahmu ini. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya. Kata Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah, apakah kita akan diadab gara-gara apa? Ngomong. Gara-gara berbicara, apakah kita bisa diadab? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nas finnari ala wujuhim aw ala manakhirim illa hasaidu alsinatihim. Celaka kamu Mu'adz, celaka. Kenapa celaka? Bukankah nanti di neraka itu orang-orang diseret
wajah mereka menghadap tanah, diseret di atas wajahnya. Kenapa? Karena sebab ucapan. Ya. Maka ucapan yang sangat menyakitkan itu keluar, dan itu sangat sering sekali keluar dari lisannya orang-orang kafir zaman dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicela pribadinya, fisik pribadi beliau misalkan, dikira dia Muhammad orang gila, Muhammad penyihir, mungkin masih agak ringan. Tapi ini dicela sudah berhubungan dengan keluarganya. Kamu nggak punya anak, mana anakmu mati semua. Celaan yang menyakitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar. Allah memberikan hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menghibur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surat Al-Kautsar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syariat salat. Tahun kesedihan yang dikenal dengan Amul Huzn, tahun sedihnya Nabi, puncak sedihnya Nabi, ditinggal meninggal oleh Abu Thalib dan istrinya Sayyidah Khadijah. Diberi hiburan. Apa hiburannya? Apakah diberikan uang yang banyak, emas yang melimpah? Tidak. Diperintah sholat, yang mana sebagian orang hari ini menganggap sholat adalah beban. Padahal itu sejatinya apa? Hiburannya orang beriman. Hiburannya orang beriman. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salat itu dijadikan penyejuk pandanganku. Nabi mengatakan, ya Bilal arih Nabi salat. Wahai Bilal, buat kita istirahat dengan salat. Adzano Bilal, wis pegel aku ambek donya, tak sembayang ngadep pangeran. Maka itu orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alakul hal, akhirnya dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan satu surat. Dan surat Al-Kautsar ini adalah salah satu surat yang turun secara utuh dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Karena ya, sebagian surat atau mungkin sebagian besar dari surat yang ada dalam Al-Qur'an itu turunnya enggak utuh satu. Turun berapa ayat, habis itu turun lagi, habis itu turun lagi gitu. Tapi surat Al-Kautsar ini turun, sekali turun sampai selesai, dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar. Dan ketika turunnya surat Al-Kautsar ini juga ya, ada satu peristiwa. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masjid ya. Kemudian beliau seperti tertidur, tapi sebenarnya bukan tertidur, sedang menerima wahyu. Ya, sedang duduk di masjid gitu. Kemudian tiba-tiba aghfa ighfa'atan gitu bahasanya. Jadi beliau seperti tertidur tapi bukan tertidur. Ya. Sebentar ya, beliau merundukkan kepalanya gitu dengan dengan memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian beliau bangun, kemudian beliau tersenyum, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat yang berada di sekitarnya, karena sahabat tahu ketika Nabi kok tiba-tiba diam gitu, ya seperti itu, itu sedang turun wahyu. Sudah menjadi kebiasaan karena cukup sering. Maka para sahabat diam. Kemudian ketika Nabi membuka matanya kembali, kemudian sambil tersenyum, mubtasiman, maka para sahabat mengatakan, ma'abhakaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum wahai Nabi? Maka kata Nabi SAW menyampaikan, unzilat alayya anifan suratun, baru saja diturunkan kepadaku satu surat dari Al-Quran. Faqara'a, kemudian Nabi SAW membaca secara lengkap, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan untuk menghibur Nabi
dari ejekan orang-orang kafir yang mengatakan Nabi adalah Al-Abtar, Allah memulai dengan sebuah ungkapan, inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad kami berikan kepadamu. Ya. Apa yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah harta bisa menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah emas yang berlimpah, apakah ternak yang berlimpah bisa menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu Muhammad al-kautsar. Nabi diberikan al-kautsar. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar, kalian tahu nggak apa al-kautsar itu? Kalian tahu nggak apa al-kautsar itu? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluh alam. Ya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jal. Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan padaku di surga, ya. Jadi nggak ada di dunia, nggak ada. Ya, kalau saya baru diberi Al-Kautsar, maka nggak mungkin kita tanya kepada dulu, mana wujudnya Al-Kautsar? Nggak ada wujudnya. Ini juga memberikan pelajaran bahwasanya kita ini berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu memandang segala hal dengan sesuatu yang sifatnya fisik, materi. Tapi seorang muslim enggak. Orang muslim pandangannya dunia akhirat. Kalau nggak bisa dunia berarti akhirat, gitu. Sesimpel itu seorang muslim. Sehingga apa? Sehingga kalau nggak dapat dunia, mungkin akhirat, ya sudah. Sehingga dunia tidak akan membuat kecewa, dunia tidak akan membuat bersedih berlarut-larut. Kenapa? Karena itu tadi, dia tidak memandang segala hal itu hanya dengan pandangan-pandangan materi, fisik, harus terlihat sekarang, kelihatan. Itu kan konsepnya mungkin orang-orang kafir, iya, harus terlihat atau yang semacamnya, ya. Konsep-konsep materialisme semacam ini seorang muslim enggak, ya, seorang muslim tidak, ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ketika orang kafir berperang dan orang muslim berperang, ya, itu mereka mungkin sama-sama terluka, ya. Innahum ya'lamuna kama ta'mal innahum ya'lamuna kama ta'lamuna, ya. Sesungguhnya mereka juga merasa sakit sebagaimana kalian merasa sakit, ya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi ada perbedaan. Apa bedanya? Kalian itu berharap kepada Allah sedangkan mereka tidak berharap pada Allah. Ada kekuatan rohani yang berbeda di situ, ya, ada kekuatan rohani yang berbeda di situ. Fa'al kulli hal, ketika Nabi SAW diberikan sebuah kabar gembira untuk menghibur Nabi, tidak sesuatu yang bisa dilihat sekarang. Jadi Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak bisa didapat di dunia, tapi di akhirat. Tapi meskipun begitu, karena Nabi SAW sebagaimana beliau sampaikan, inni atqakum lillah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan keimanan yang besar hal-hal ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman saja. Kebaikan Allah, kenikmatan, janji-janji Allah, Al-Quran dibaca terasa nikmat, ibadah itu terasa nikmat, itu tidak bisa dirasakan kecuali orang yang memang beriman pada Allah. Orang munafik masa bisa menikmati ibadah? Nggak bisa, tidak bisa, ya. Mereka beribadah supaya dianggap sebagai orang muslim dan mereka tidak diperangi gitu saja. Apakah mereka menikmati? Tidak, ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau
bangun sholat mereka malas-malasan. Ya, aduh, kok wis sholat mah aneh. Orang munafik di zaman Nabi semacam itu, tidak bisa menikmati ibadah, tidak bisa menikmati janji Allah. Ya, tapi orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala sangat begitu kuat imannya, sehingga apa? Janji Allah begitu nikmat di dalam hatinya. Ya, janji Allah begitu nikmat di dalam hatinya. Maka ya, Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat, ya, Kautsar itu adalah sebuah sungai yang Allah janjikan untukku, alaihi khairun katsir, dan di atasnya ada kebaikan yang banyak. Ya, huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, dan sungai ini menjadi ya sebuah bendungan, ya, telaga. Sungai ini akan bermuara menjadi sebuah telaga yang mana semua umatku akan mendatangi telaga ini. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan, aniyatuhu adadun nujum fayakhtalijul abdu minhum fa aqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu ma tadri ma ahdatsat ba'dak. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di telaga tersebut sudah disediakan gelas-gelas untuk meminum dari airnya. Jadi airnya langsung bisa diminum. Ya, dan gelasnya sangat banyak sekali seperti bintang di langit. Ya. Maka ada seseorang yang dia itu tidak bisa mendekat ke telagaku. Maka aku mengatakan kepada Allah, ya Allah, itu dari umatku, saya kenal orang itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak tahu Muhammad apa yang dilakukan setelah kamu mati. Ya. Dalam artian ya orang itu murtad kembali kepada kekufuran, karena terkenal sekali dalam sejarah ketika Nabi wafat, berbondong-bondong orang Arab keluar dari Islam. Berbondong-bondong sampai sahabat Abu Bakar bikin pasukan, ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Sudah ada yang nggak mau bayar zakat, ada yang murtad, macam-macam. Tinggal 3 kota saja yang bertahan ketika Nabi wafat, Makkah, Madinah, dan Taif. Sisanya macam-macam, ada yang ngaku nabi baru, ada yang nggak mau bayar zakat, ada yang murtad kembali kepada kekufuran. Ya. Dan itu terjadi di zaman Nabi, di zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala kulli hal. Ya, fa'ala kulli hal. Maka Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi dengan diberikannya Al-Kautsar. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau menafsiri ayat ini, beliau mengatakan Al-Kautsaru huwal khairul ladzi a'tahu Allahu iyyah. Ya. Maka Al-Kautsar ini, ya, adalah kebaikan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kembali pelajarannya di sini bahwasanya ketika Allah menghibur Nabi, hiburannya itu bukan sesuatu yang sifatnya hartawi, bukan sesuatu yang sifatnya materi dunia, tidak. Tapi hiburannya Allah Subhanahu wa taala yang pertama dihibur dengan apa? Dihibur dengan pemberian. Tapi pemberian ini nanti didapat Nabi ketika di akhirat. Jadi belum bisa dinikmati ketika Nabi masih hidup. Ya. Tapi Nabi SAW sudah mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Ya. Maka Nabi SAW begitu bersyukur kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas janji yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karenanya, ya, dalam tafsirnya Ibnu Asyur, beliau menyampaikan istamalat ala bisyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu wa'tiyal khair katsir. Ayat ini, surat ini, inna a'tainakal kautsar. Karena al-kautsar itu secara asal memang, ya, secara bahasa, hukum asalnya secara bahasa dia maknanya adalah kebaikan yang banyak. Ya, yang banyak. Maka salah satu tafsir disebutkan tahrir wa tanwir, disebutkan maka ayat ini menjadi sebuah kabar gembira bagi Nabi. Pokoknya Nabi akan diberikan
kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa? Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan sembelilah hewan sebagai bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi diajari juga untuk bersyukur. Untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang kalau dibandingkan dengan makom umatnya, makomnya Nabi beda. Nabi itu disuruh bersyukur untuk kenikmatan yang belum didapat. Al-Kautsar itu kan nanti pada hari kiamat. Tapi sudah disuruh bersyukur sekarang. Ya, tapi kalau umatnya mungkin agak berat. Ya, makanya dalam sebagian hadis ya disebutkan janji-janji yang sifatnya duniawi dan itu tidak ada masalah. Ya. Selama itu memang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagaimana misalkan salah satu contohnya Nabi SAW menyampaikan, ya, siapa yang ingin ya untuk dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, falyasil rahimah, hendaknya dia sambung tali silaturahim, ya, untuk manfaat-manfaat duniawi. Ya, tapi ala kulli hal tidak ada masalah ketika itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh bersyukur untuk sebuah kenikmatan yang bahkan Nabi belum menerimanya di dunia, karena kenikmatan itu nanti di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fasholli li rabbika wanhar. Ya, maka salatlah ya karena Rabbmu dan menyembelihlah hewan. Ya, maka di sini ada dua ibadah yang diajarkan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersyukur kepadanya. Yang pertama salat. Maka salat ini adalah bentuk syukurnya hamba kepada Allah. Bentuk syukurnya kita. Nabi SAW salat sampai kakinya bengkak. Salat malam sampai kakinya bengkak. Ya. Dan Sayyidah Aisyah mengatakan, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa jenengan ini sholat sampai segitunya, sedangkan dosa-dosa engkau ini sudah diampuni Allah, baik yang sudah berlalu ataupun yang datang kemudian. Maksudnya yang datang di kemudian adalah Nabi ini kan dijaga dari dosa. Ya. Jenengan ini sudah nggak ada dosanya, kok sembahyang sampai kayak ngono? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah saya nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan amal. I'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarganya Daud sebagai bentuk syukur. Ya, wa qalil min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku ini yang bersyukur. Kenapa? Karena mungkin sebagian manusia ketika diberikan nikmat kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, dia semakin lalai dari Allah. Bukan malah semakin bersyukur, semakin lalai. Ya. Wala kulli hal, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk bersyukur atas kenikmatan Al-Kautsar tadi. Dengan apa? Yang pertama salat. Dan ini kalau kita bergeser ke pembahasan fikih, ayat ini biasanya dijadikan dalil oleh para fuqaha untuk syariat salat Idul Adha. Ya. Kalau kita bergeser kita fikih. Tapi hukum asalnya bisa jadi salat ini maknanya umum, semua salat. Wabil khusus salat 5 waktu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, fasholli, salatlah, karena sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian
ibadah yang kedua yang diajarkan Allah sebagai bentuk syukur adalah menyembelih hewan. Wanhar. Ya. An-nahar An-nahar maknanya itu adalah menyembelih onta. Karena hewan yang dinahar itu hanya onta. Nahar itu adalah menyembelih hewan yang memiliki leher panjang dan disembelih di bagian leher yang dekat dengan tubuhnya, bukan dekat dengan kepala. Namanya nahar. Ya. Wanhar dan sembelihlah. Namanya sembelihlah onta. Karena kalau kambing nggak mungkin dinahar, sapi nggak mungkin dinahar. Ya. Sembelihlah hewan sebagai apa? Bentuk ibadah. Dan menyembelih hewan sebagai bentuk takarub kepada Allah, ini adalah ibadah yang sudah lama sekali disyariatkan Allah kepada para nabi sebelumnya. Ya. Sudah adzan apa? Adzan terlebih dahulu, mungkin kita lanjutkan satu ayat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka perintah yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syukurnya kepada Allah karena sudah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang cukup spesifik. Ada dua ibadah. Yang pertama adalah salat. Ya. Dan salat ini memang menjadi sebuah tempat yang paling nyaman bagi seorang yang beriman pada Allah. Ya. Bahkan dalam satu riwayat, ya, seorang sahabat menyatakan, kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau sudah ada perkara yang dirasa berat dalam kehidupannya, beliau sholat.
beliau sholat, beliau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat ini harusnya menjadi tempat ternyaman bagi kita, bisa menikmati ya. Sholat itu dinikmati ya. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, diadukan segala macam kegelisahan hidupnya ya. Baik, kemudian yang kedua adalah menyembelih hewan sebagai bentuk takarrub, bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan menyembelih hewan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah ini adalah syariat yang sudah lama ya. Dan tentu saja di sini memberikan isyarat ya, secara spesifik Allah menyebutkan bentuk bersyukurmu adalah menyembelih hewan ya, menyembelih hewan, seolah-olah ingin disampaikan bahwasanya ketika engkau mengorbankan sesuatu dari dunia ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak perlu ada hal yang kau khawatirkan. Dan juga memberikan isyarat yang lain. Kita tahu bahwasanya syariat menyembelih hewan ini ya, dimulai dari Nabi Ibrahim yang kisahnya disuruh menyembelih anaknya. Subhanallah ya. Makanya Nabi SAW itu ketika terjadi suatu peristiwa, salah satu faedah dari sebuah sejarah ya, adalah menjadi pelajaran untuk kita dalam menghadapi berbagai macam hal yang kita jalani dalam kehidupan. Kita belajar dari sejarah. Nabi sering melakukan hal semacam itu ya. Misalkan Nabi SAW ketika menjelang wafat ya, maka ketika beliau ingin memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami, maka istri-istrinya nggak ada yang setuju. Yang awalnya dipelopori oleh Sayyidah Aisyah. Kenapa nggak setuju Abu Bakar yang jadi imam? Karena Abu Bakar ini rajulun baka, seorang yang gampang nangis. Kanjeng Nabi, kalau misalkan jenengan memerintahkan Abu Bakar, saya khawatir Abu Bakar nanti lama sholatnya. Kenapa? Karena beliau sering nangis kalau sholat itu, karena lembutnya hati beliau ya. Maka Nabi tetap memerintahkan. Kemudian istri yang lain mulai juga ikut memberitahu, ya Nabi jangan Abu Bakar, Umar saja atau siapa gitu yang agak yang teguh gitu. Sampai istrinya berlangsung, maka Nabi SAW agak marah, agak jengkel gitu ya. Inna kunna la sawahibu Yusuf, kalian ini kayak saudaranya Yusuf ya. Dalam sisi apa ya, sama-sama ingin mengganggu Nabi SAW, seperti saudara-saudaranya Yusuf yang mengganggu abinya ya. Dengan apa? Dengan menipu abinya seperti ini dan seperti itu, bahwasanya Yusuf dimakan serigala dan seterusnya, dan kalian mengganggu ya. Baik. Dan misalkan Nabi SAW ya, Nabi SAW pernah diganggu oleh sahabat ya, pernah diganggu oleh seorang sahabat. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, rahimallahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Faqad udhiya akthar min hadza fasabar. Musa ini diganggu sama sahabatnya, sama umatnya sendiri, lebih daripada gangguan ini, dan dia sabar. Latihan sabarnya Nabi Muhammad dengan mengingat-ingat kesabaran Nabi Musa. Kalau kita baca Al-Quran itu, bagaimana Nabi Musa luar biasa menghadapi Bani Israel itu, kaum yang bikin greget-greget ya. Tapi Nabi Musa subhanallah sabarnya luar biasa ya, sabarnya luar biasa. Maka Nabi diperintahkan untuk menyembelih hewan, memberikan isyarat. Contohlah seperti bapakmu atau ayahmu Nabi Ibrahim, di mana dia tidak takut mengorbankan anaknya. Anaknya bukan mati karena takdir, tapi diperintahkan untuk dibunuh sendiri. Dan Ibrahim tidak takut. Ya, maka Rasulullah mengatakan, wahai Muhammad, jangan takut, jangan khawatir kamu karena nggak punya anak laki-laki, kemudian kamu khawatir dengan omongan manusia.
Maka diperintahkan apa? Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Dan ini adalah sebagai bentuk hiburan ketika apa? Sebagai salah ya, di samping dia juga bentuk syukur, ini juga bentuk hiburan yang lain sebenarnya. Di samping ibadah ini adalah bentuk syukur, dia juga sebagai hiburan yang lain. Ya. Supaya hati ini tidak sempit karena omongan-omongan manusia, ibadah kepada Allah, adukan kepada Allah. Tidak usah mengadu kepada manusia yang lainnya. Ya. Dengan si A misalkan, kemudian kita mengadu dengan si B, besoknya mungkin kita bermasalah dengan si B, mengadu kepada si A, bolak-balik seperti itu, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena ibadah itu adalah salah satu tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam hal dalam kehidupan hubungan kita dengan manusia yang mungkin membuat hati kita sesak. Ya. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika omongannya orang-orang kafir itu sudah cukup menyakitkan. Iya. Inna kafainakal mustaziin, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwanya kami yang akan akan membantumu dalam menghadapi orang-orang yang selalu mengolok-olokmu wahai Muhammad. Kemudian ayat berikutnya Allah menyampaikan apa? Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Kata Allah, Muhammad, kami tahu hatimu sempit gara-gara omongannya orang-orang kafir itu. Dihina luar biasa, diejek. Jadi Nabi SAW ujiannya bukan hanya fisik, tapi juga mentalnya diuji. Dan Allah mengetahui itu. Dan kami tahu wahai Muhammad, sesungguhnya hatimu sempit gara-gara apa? Gara-gara omongan. Kemudian kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Maka pujilah, sucikanlah Rabbmu dan jadilah bersama orang-orang yang sujud. Maka itu salah satu solusi ketika hidup ini ya menjadi sempit, ya. Menjadi apa? Menjadi sempit. Fa'alul hal fasholli li rabbika wanhar. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya syani'aka, orang yang mengejekmu, orang yang mencemoohmu, orang yang mencelamu sebagai abtar, sebagai orang yang terputus karena tidak memiliki keturunan laki-laki, maka kamu sudah tidak akan diingat orang lagi setelah kamu mati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka, orang yang mengatakan seperti itu huwa abtar, dia yang akan dilupakan. Ya, dan sadaqallahul azim. Ya, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha benar. Ya. Kita tahu ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak. Nabi nggak punya anak laki-laki, tapi namanya abadi disebut-sebut sampai 1400 tahun dan sampai hari kiamat. Ya. Sedangkan orang yang mengejek Nabi tadi yang namanya adalah Al-Wa'il, Al-As ibn Wa'il, bahkan saya saja kadang salah nyebut. Ya, itu yang dilupakan. Dan itu sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya yang merendahkanmu, yang mencemoohmu, yang menghinamu Muhammad, dialah orang yang terputus. Karena sesungguhnya ya, keterputusan dari kebaikan seseorang, keterputusan dari orang itu diingat-ingat bukan dari anak-anaknya. Berapa banyak dari para ulama itu yang namanya kita ingat sampai sekarang, anak-anaknya bukan ulama, anak-anaknya bukan ulama. Ya, kita lihat misalkan, ya, misalkan Imam Abu Hanifah. Kita lihat dari Imam 4 mazhab saja yang paling masyhur, yang namanya sampai hari ini ajarannya bukan cuma namanya, ajaran fikihnya diabadikan sampai hari ini. Abu Hanifah. Ya, ada yang tahu namanya anaknya Abu Hanifah? Ya, ada yang tahu. Yang kita kenal adalah muridnya Muhammad bin Hasan, ya, dan Qadhi Yusuf, muridnya Imam Malik. Iya, tidak ada yang tahu siapa nama anaknya. Ya, Imam Syafi'i. Ya,
Tidak dikenal kecuali nama murid-muridnya, Imam Muzani, Al-Buwaiti, ya, dan seterusnya, ya. Imam Ahmad, ya memang ada anaknya yang ini, ya, Soleh, ya, Soleh, namanya Soleh dan Abdullah kalau nggak salah. Tapi itu pun bukan ulama yang besar. Yang besar adalah murid-muridnya Imam Ahmad. Ya, jadi bukan karena anak tersebut, ya. Tapi fa'ala kulli hal, maka ya dari tafsir surat ini, ya, dari apa yang kita sampaikan tadi, semoga itu ada pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dalam apa namanya, hal-hal yang mungkin itu ada korelasinya dengan kehidupan atau mungkin masalah yang sedang kita hadapi atau yang semacamnya. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan Al-Qur'an ini syifa lima fis sudur, ya, obat bagi hati, ya. Maka ketika kita mungkin, ya, hadapi suatu hal, maka termasuk solusi terbaik adalah kita membaca Al-Quran, dan kalau bisa sambil merenungi makna-makna yang dikandungnya. Semoga yang kita sampaikan ini mungkin sedikit ini bisa memberikan manfaat, ada manfaatnya dalam kehidupan kita, bisa kita amalkan, bisa kita tularkan kepada yang lain. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.